Wisata religi Gunung Kemungkus. Selain Sangiran yang terkenal dari Sragen, wisata Gunung Kemungkus juga terkenal sampai luar negeri. Akan tetapi, masyarakatnya di luar sana tidak tahu fakta sejarah dan serta mitos yang berkembang di sini. Banyak hoaks-hoaks yang berterbangan di luar sana yang merusak citra wisata ini. Apa saja sih cerita singkat yang ada di sini? Ikutin terus channel Explore Kampung agar kalian mengerti apa saja yang sebenarnya di sini. Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel Explore Kampung. Channel yang membahas tentang budaya, keunikan, sejarah, dan wisata dari desa-desa yang ada di Indonesia. Kali ini, Mimin akan mengeksplor wisata religi Gunung Kemungkus. Bagi yang belum subscribe, Mimin pengen kalian tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update video Explore Kampung terbaru. Gunung Kemungkus terletak di Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Lokasi ini berada di dekat Waduk Kedung Ombo, berjarak sekitar 1 jam perjalanan dari kota Solo. Saat ini, kawasan tersebut telah direvitalisasi menjadi destinasi wisata religi dan keluarga yang modern, dikenali sebagai The New Kemungkus. Gunung Kemungkus adalah petilasan bersejarah yang dikenal sebagai makam Pangeran Samudra, tokoh penyebar agama Islam abad ke-16, Putra Sari Brawijaya V. Tempat ini menjadi mitos pesugihan ngalap berkah melalui ritual hubungan intim, yang kini direvitalisasi pemerintah menjadi wisata religi dan keluarga atau dikenal sebagai New Kemungkus. Sebenarnya di sini itu tempat ziarah kubur untuk Pangeran Samudra. Akan tetapi banyak wisatawan yang masih mengira untuk melakukan ritual pesugihan. Padahal di sini sudah ada tata cara ziarah Gunung Kemungkus. Jadi berita ziarah Gunung Kemungkus itu untuk melakukan hubungan intim itu adalah hoaks. Itu adalah berita salah kaprah ataupun salah persepsi masyarakat dulu. Sehingga berkembanglah berita yang aneh-aneh mengenai wisata ini. Jadi untuk tata cara ziarah di sini itu, 1. Membawa tiket masuk, 2. Membawa bunga tabur, 3. Mewajibkan membawa kain jarit, 4. Berdoa di makam atau pusara Pangeran Samudra untuk melakukan tahlilan dan tirakat. Setelah itu pulang, bagi yang mempunyai hajat yang terkabul, itu semua adalah kuasa Allah Ta'ala. Asal-usul nama dan legenda, gunung ini sebenarnya adalah bukit di pinggir Waduk Kedung Ombo yang sering tertutup kabut, mirip asap kukusan nasi, sehingga dinamakan Kemungkus. Legenda yang berkembang menyebutkan bahwa Pangeran Samudra berziarah ke wilayah tersebut untuk belajar agama, namun jatuh sakit dan meninggal. Sosok Pangeran Samudra adalah pangeran yang diutus oleh Sunan Kalijaga untuk menyebarkan agama Islam di pedalaman Jawa. Ia dimakamkan di bukit ini bersama ibunya, Dewi Ontrowulan atau Nyai Ontrowulan. Dan di sini juga terdapat sendang, yaitu Sendang Ontrowulan. Mata air ini merupakan situs penting bagi para peziarah dan bagian tak terpisahkan dari kompleks wisata religi New Kemungkus. Lokasi dan fungsi terletak di bagian bawah bukit sebelum menuju makam Pangeran Samudra. Peziarah biasanya melakukan ritual bersuci seperti mandi, cuci muka, atau wudhu. Di sini sebagai persiapan fisik dan batin sebelum berziarah ke makam. Sejarah dan legenda. Nama sendang diambil dari R.A.Y. Ontrowulan atau Dewi Ontrowulan, ibu tiri Pangeran Samudra yang mencarinya hingga ke Gunung Kemungkus. Konon ia bersuci di mata air ini setelah mendengar kabar wafatnya sang pangeran, dan akhirnya mencapai moksa di lokasi tersebut. Fasilitas saat ini, setelah revitalisasi menjadi New Kemungkus, kawasan Sendang kini lebih tertata rapi, bersih,
dan dilengkapi dengan pohon-pohon besar yang rindang dan gazebo untuk berteduh. Suasana siang hari di New Kemukus. Pada siang hari, New Kemukus berfungsi sebagai taman rekreasi keluarga yang bersih dan tertata rapi, serta tempat yang indah dan estetik buat foto-foto cakep banget hasilnya. Apalagi buat konten video. Kemudian pengunjung dapat menikmati panorama aliran air dari Waduk Kedung Ombo yang mengelilingi bukit. Jika kalian suka mancing, di area sekitar sini banyak banget ikannya. Tapi jangan salah tempat ya. Soalnya di sini juga ada karamba yang digunakan warga setempat untuk budidaya ikan. Nanti kena marah loh kalau salah pancing. Tersedia area pedestrian yang luas untuk bersantai. Spot foto Instagramable dan penyewaan skuter listrik untuk berkeliling. Peziarah tetap dapat mengunjungi makam Pangeran Samudra dengan jalur yang kini lebih nyaman dan inklusif bagi semua kalangan. Suasana malam hari. Malam hari merupakan waktu yang paling direkomendasikan bagi pengunjung karena suasananya berubah menjadi lebih estetik. Gemerlap lampu di pada malam hari. Kawasan ini dihiasi dengan banyak lampu dekoratif yang menciptakan pantulan cahaya indah di permukaan air waduk. Berbeda dengan siang hari, suasana malam terasa lebih sejuk dengan hembusan angin yang kencang, menjadikannya tempat favorit untuk nongkrong. Kawasan pedestrian menjadi sangat ramai oleh ribuan orang, terutama pada malam Minggu dan malam Jumat Pon. Dan juga sering terdapat pertunjukan live music, berbagai stan kuliner yang buka, serta suasana yang lebih hidup seperti taman kota. Perubahan utama hasil revitalisasi. Tujuan utama revitalisasi ini adalah melakukan rebranding untuk menghapus stigma negatif masa lalu, ritual seks bebas, dan menggantinya dengan konsep wisata yang lebih bermartabat. Konsep waterfront, pembangunan berorientasi pada perairan waduk dengan desain arsitektur yang kontekstual dan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Sragen bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk menjaga ketertiban dan memastikan kawasan ini aman bagi keluarga dan anak-anak. Penambahan area parkir yang luas, toilet yang bersih, hingga jembatan penyeberangan yang megah sebagai ikon baru. Bagi kalian yang berdomisili Solo Raya yang pengen main ke sini, bisa banget kok, tanpa harus khawatir dengan isu negatif. Selain bersih, tempatnya juga bagus kok. Jika kalian suka konten seperti ini, jangan lupa like video ini, komen, dan juga subscribe ya, agar Mimin semangat dalam mengeksplor daerah desa di Indonesia. Untuk selanjutnya, kita eksplor kemana ya? Jika kalian punya rekomendasi tempat atau desa kalian mempunyai keunikan budaya ataupun tempat, bisa komen di bawah ini. Jika ada kesempatan, Mimin akan eksplor desa kalian.